Hujan besar, hujan besar, hujan besar, airnya melimpah sampai ke... Itu tadi adalah cuplikan bencana banjir yang terjadi di beberapa titik di wilayah Indonesia. Banjir sebagai bencana yang mudah kita temui, perlu kita ketahui upaya pencegahannya dan hal-hal apa saja yang harus kita hindari ketika bencana banjir terjadi. Bersama saya, Krisna Divayana, hari ini kita akan belajar mengenai upaya mitigasi bencana banjir dengan cara membangun lubang resapan biopori dan apa saja hal-hal yang harus kita ketahui dan harus kita hindari ketika bencana banjir terjadi. Untuk video selengkapnya, mari kita saksikan penjelasan selanjutnya. Hujan besar, hujan besar, hujan besar, airnya melimpah sampai ke... Banjir adalah bencana yang paling sering dan paling mudah kita temui di wilayah Indonesia. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang cukup besar. Banjir merupakan suatu bencana yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Penyebab banjir mencakup diantaranya adalah yang pertama, tingginya curah hujan di suatu daerah. Pada puncak musim penghujan, banjir akan menjadi masalah utama di beberapa wilayah di Indonesia, terutama daerah yang sulit atau rentan terhadap banjir. Banjir juga dapat disebabkan oleh permukaan tanah yang lebih rendah dibandingkan dengan muka air laut. Selain itu, banjir juga dapat disebabkan oleh minimnya daerah resapan air. Tidak sampai di situ, bencana banjir juga dipengaruhi oleh faktor yang terdapat di daerah aliran sungai. Dengan mendirikan bangunan dan membuang sampah di aliran sungai merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir. Upaya mitigasi pada pembelajaran kali ini kita bagi menjadi dua, yaitu upaya mitigasi pra-bencana dan upaya mitigasi pada saat terjadinya bencana. Salah satu upaya yang dapat dilakukan sebagai upaya mitigasi adalah dengan cara membuat lubang resapan biopori. Lubang resapan biopori atau biasa disebut dengan lubang biopori merupakan metode alternatif untuk meningkatkan daya resap air hujan ke dalam tanah. Biopori sendiri adalah istilah untuk lubang-lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat berbagai aktivitas organisme yang terjadi di dalam tanah. Biopori yang terbentuk akan terisi udara dan menjadi tempat berlalunya air di dalam tanah. Metode ini pertama kali dicetuskan oleh Dr. Kamir R. Brata, seorang peneliti dan dosen di Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Institut Pertanian Bogor. Nah, adapun cara pembuatan lubang resapan biopori ini cukup mudah. Yang pertama, sebelum membuat biopori, tentukan lokasi yang akan digunakan sebagai tempat pembuatan biopori. Kemudian siram dengan air agar tanah menjadi lebih lunak dan mudah untuk dilubangi. Yang kedua, lubangi tanah dengan menggunakan bor tanah, usahakan buat yang tegak lurus dengan kedalaman 100 cm, diameter 10 hingga 30 cm, dan jarak antar lubang 50 hingga 100 cm. Selanjutnya, setelah selesai membuat lubang, tambahkan pipa PVC yang ukurannya sama dengan diameter lubang. Mulut lubang kemudian diperkuat dengan semen selebar 2 hingga 3 cm dengan ketebalan 2 cm agar permukaan menjadi lebih kuat dan tidak mudah rusak. Yang kelima,
Isi lubang dengan sampah organik seperti daun, rumput, kulit buah-buahan, dan sampah yang berasal dari tanaman lainnya. Hal ini bermanfaat untuk menciptakan aktivitas organisme yang ada di dalam tanah dan membantu proses pembuatan lubang-lubang biopori di dalam tanah. Setelah itu, tutup lubang dengan menggunakan kawat besi atau bisa juga menggunakan tutup pipa PVC yang sesuai dengan ukuran di dalam lubang biopori. Nah, berikutnya kita akan masuk ke prinsip kerja pada lubang resapan biopori. Prinsip kerja lubang resapan biopori sangat sederhana. Lubang yang sudah kita buat kemudian diberi sampah organik yang akan memicu biota tanah seperti cacing dan semut akar tanaman untuk membuat rongga-rongga di dalam tanah yang disebut dengan biopori. Rongga biopori ini akan menjadi saluran bagi air untuk meresap ke dalam tanah. Hal ini yang akan membuat tanah dapat menyerap air lebih cepat. Selain perlu memperhatikan upaya pencegahan dalam mitigasi prabencana, perlu juga diperhatikan upaya mitigasi saat bencana banjir terjadi. Pada mitigasi saat bencana banjir terjadi, ada hal yang harus diperhatikan dan ada hal yang harus dihindari untuk menekan risiko kerugian dan menghindari kemungkinan terburuk saat terjadinya bencana. Pertama adalah memperhatikan tindakan yang perlu dilakukan. Pertama, akses berbagai informasi terkait kondisi terkini bencana banjir yang terjadi di daerah Anda. Cari informasi yang terpercaya dan hindari kepanikan berlebih. Kedua, letakkan barang-barang elektronik di tempat yang aman dan tinggi agar terhindar dari kerusakan akibat terendam air banjir. Yang ketiga, tutup stop kontak atau titik-titik lain dengan isolasi untuk menghindari terjadinya aliran listrik pada saat banjir terjadi. Yang keempat, penting diperhatikan ketika banjir terjadi, ketika terpaksa bepergian keluar rumah, gunakan alat bantu berupa tongkat untuk mengetahui kepadatan tanah di daerah setempat, serta untuk menghindari potensi cedera akibat terperosok ke lubang yang tergenang air. Yang kelima, pikirkan upaya dan jalan evakuasi saat terjadinya banjir. Berikutnya adalah hal-hal yang perlu kita hindari saat terjadinya banjir karena berpotensi untuk menambah kerugian saat banjir terjadi. Adapun hal-hal yang perlu kita hindari diantaranya adalah yang pertama, hindari kepanikan, tetap tenang dan fokus pada upaya penyelamatan keluarga serta dokumen-dokumen penting. Yang kedua, hindari mandi di sekitar aliran listrik karena mandi di sekitar aliran listrik seperti tiang listrik sangat berbahaya dan berisiko tersengat listrik. Hal tersebut dikarenakan air hujan mengandung banyak mineral yang larut di dalam air, sehingga berpotensi menjadi konduktor yang mengalirkan arus listrik. Berikutnya, hindari mandi dengan air banjir. Mandi dengan air banjir rentan terinfeksi penyakit kulit, di mana pada saat kontak yang terlalu lama dengan air banjir dapat menyebabkan pengembangan parasit di kaki, yaitu kondisi yang dapat menyebabkan lepuh dan pembusukan jaringan. Yang keempat, jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai naik, abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Apabila hal ini tidak dilakukan, Anda dan mobil dapat tersapu arus banjir dengan cepat. Sekian pembelajaran kita hari ini terkait upaya mitigasi bencana banjir, baik mitigasi prabencana dan mitigasi saat bencana terjadi. Kunci utama dalam setiap mitigasi adalah ketenangan dan fokus sehingga semua hal dapat berjalan dengan baik. Terima kasih dan tetap sigap hadapi bencana. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.